Assalamualaikum teman-teman. Ini kok pakaiannya pada bagus banget. Ini pada habis mana ini? Ya, sudah 3 hari terus sudah 3 hari. Tapi anak belum tahu belum. Tahu kalau belum. Kan dicium. Loh, Ya ya. siapa tahu orang lain. Oke. Ini kalian baru sekelas kok kayaknya apa baru lihat sih baru. Oh baru ketemu. Cuma pertemuan kemarin. Dengar kata pertemuan kemarin saya tidak ingat enggak. Maaf lupa karena kegiatan yang Oke, sebelum kita memulai sesi politik, perkenalkan nama saya Fira Triani. Mbak bisa memanggil saya Bulan atau Mbak yang saya kalian. Nah di sini saya akan menjadi konsul supaya kalian yang akan mendampingi kalian selama 30 menit ke depan atau sampai 5 menit. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling, saya ingin kalian itu berkenalan sama saya ini. Mulai dari siapa ya? Mas Indi aja deh. Saya kemarin sudah kapan saya dari adopsi dia sering saya masih saya di malam dari semesternya maba ya Mbak. Terus Mbak ini perkenalkan nama saya Nisan, mahasiswa UM juga semester 4 dari jurusan Jadi Mbak Dina ini cutting ya dari Mbak dan Mas ini. Oke. Udah kenal belum Mbak sama Mas sama Mbak ini? Udah. Oke, sebelum sesi konseling ini, apakah Mbak dan Masnya ini ada kegiatan pas tadi pagi? masa kemarin saya pikir habis bangun gitu langsung selesai buat kegiatan. Oke, terus Masnya? kalau saya masih setelah dimakan jadinya saya Masalah produksi itu ya? Apakah kesehariannya juga begitu? alhamdulillah ya saya lakukan Ya berarti pas juga asma lagi ya? Saya juga tahu juga, kalau dia nggak mau adopsi ngomong aja oh sebenarnya oh iya semoga dipermudah tugasnya ya Mbak. Oke, sebelumnya kalian udah yang ngelakuin sesi konseling belum? saya pernah bilang teman-teman hari ini saya Oke, oh iya sama Mbaknya ini ya. Oke, jadi sebelum kita mengasih konseling, jadi saya akan menjelaskan asas dalam Mbak yang baru ini baru join. Saya akan jelaskan ada 3 asas dalam konseling ini. Yang satu asas kerahasiaan. Jadi yang tahu masalahnya hanya kita berempat. Jadi hanya teman bertiga ini yang apa itu yang tahu masalahnya atau apa itu dan Mbak dan Mas itu tidak boleh menunjukkan masalahnya di luar forum ini. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Masnya ini terbuka ketika apa itu saya tanya masalahnya apa dan bisa leluasa ketika menceritakan masalah. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak dan Masnya ini secara sukarela datang konflik pada saya dan tidak ada paksaan dari manapun. Sebelumnya saya
mau nanya nih, Mbak Masya ini datang ke konseling salah saya ini atas dari paksaan orang lain apa atas kemauan sendiri? Memang dari ikut teman juga yang saya merasa bahwa bagus untuk menyelesaikan permasalahan saya datang. Oke, sebelum memulai sesi konseling saya akan memberikan waktu sebanyak 30 menit. Apakah cukup? Oke, sebelumnya izinkan saya juga mencatat masalah dari kalian agar saya tidak lupa poin-poin penting dari masalah kalian. Apakah kalian siap? Oke, berhubung kemarin yang dibahas tuh masalah Ramadan ya Mas. Oke, saya ingin itu teman-teman dari banyak kedua ini salah satu bahas duluan tentang masalah siapa yang pernah duluan bahas? Saya kurang tahu masalah ini. Oh iya. Dari saya dulu ya, permasalahan saya itu saya susah untuk mengambil keputusan. Tiap ada keputusan saya pasti kayak tanya dulu ke orang kayak butuh informasi Jadi Mbak Dina apa yang mengalami kesulitan ketika mengambil keputusan dan kita terus Mbaknya? Ekspektasi saya waktu tidak sesuai apa yang saya jalani. Dulu saya Diana masih sekiranya Mbak Diana itu jurusan geografi pas di sekolah pas di kuliah juga apa itu kayak ya kurang lebih kayak hampir sama gitu ternyata tidak apa itu tidak sesuai sama ekspektasi Mbak Diana jadi maksudnya selalu bisa oke terus Mas Adir ini apa itu melanjutkan dari masalah yang kemarin silakan Mas Adir untuk menceritakan secara lebih Jadi memang sejauh ini setelah pertemuan kemarin itu saya masih bahkan minta tolong tuh bukan kayak apa ya minta ya langsung ibaratnya udah ada info dari dosen di sini karena di forward ke saya juga ke saya akhirnya ini membuat saya itu menolak sendiri apa yang saya sebut memang itu membuat saya terganggu di perkuliahan ini saya tidak ya saya masih belum bisa menolaknya saya masih belum bisa menolaknya dan mengetahui cara atau bahasa yang lain tidak menunjukkan kemana saya di sini apa itu bermasalah nggak bisa nolak apa itu ketika teman meminta bahwa Mas Aden untuk mengerjakan tugas perkuliahannya gitu. Nah itu dalam sejak udah lama setelah UTS kemarin kan lebaran ya itu ya saya kira itu cuma bercanda bila
kerja itu sih itu ya Tanggapan dari teman-teman apa nih tentang masalahnya Mas Aden? Kayak kan itu awalnya Mas Adin bilang kalau Mas Adin kewalahan sama tugas-tugasnya, tapi kayak bilang sih Mas Adin nggak mau jauh dari Mas Adin sendiri. Kayak selain tugas itu tuh mungkin ada ya kayak kalau sesuatu yang lain cuma tugas itu aja. kalau minta tolong sih itu kayak tolong bikin pimpinan atau kalau bagi saya kalau cuma seperti itu nggak apa-apa karena memang saya juga ibaratnya juga ngeprint juga mampir ke pimpinan. Tapi kalau menjadi tugas kan itu saya sendiri yang lakukan di kos itu mengganggu itu ketika minta tolong penting untuk segala hal tidak. Terus dari Mbak Diana? Ya kalau kan ibaratnya tadi yang ngeprint itu kan dia istilahnya nitip kan saya juga dapat uang juga gitu mudahnya gitulah saya kan nitip saya dapat uang kan dia juga tidak apa ya tidak pakai uang saya terus punya terusnya tidak apa-apa kan yang penting saya tetap dapat uang. Terus selain kayak maksudnya kayak berat daripada yang lain dan bukan tugas. Ada sih kalau benar semoga aja tidak ada karena emang yang saya Oke, dari kejadian itu ya, apa itu ketika temannya Mas Adi itu meminta tolong ngerjain tugasnya kepada Mas Adi, itu responnya Mas Adi kayak gimana? Apa mau aja atau kayak gimana ya aku bisa? responnya ya selama kalau di kampus di kelas ya saya aman gitu karena kan saya karena saya tidak bisa langsung ngomong nggak bisa tapi kalau di chat ketika di chat WA saya tuh ngereknya ya ngerektor dan tidak ngechat tidak bisa Oke. Ada nggak di situasi apa itu Mas Adi tuh udah sampai berhenti kan Mas Adi juga kuliah kan. Nah di situasi di mana Mas Adi tuh kayak mencoba kayak nolak gitu kayak aku belum bisa nih kerjain tugas kamu karena tugas aku masih banyak. situasi karena ini mungkin masih semester awal ya saya tidak terlalu merasakan dan kebetulan saya juga belum situasi buat saya sampai ya ketika ada tugas ibaratnya itu perlu diselesaikan lama itu yang memang sejauh semester ini belum ada tapi kalau tugas terkait makalah dan pokoknya yang terkait karya tulis ini sudah Apakah teman-teman ada pengalaman yang serupa tentang masalahnya Mas Adi ini yang kasarnya jadi orang tuh nggak enak Sebenarnya ada cuma memang kalau dari saya sendiri apa ya buat menolak sesuatu yang memang saya tidak mau tapi saya tuh nggak bisa nolak itu susah juga kadang-kadang tuh saya itu sekali dua kali saya coba meskipun sebenarnya tuh kayak susah banget gitu jadi kayak namanya ternyata aja gak ada kayak penolakan atau apa ya perubahan dari sikap mereka. Saya sebenarnya saya
maksa juga maksa kayak tetap ngeyel gitu. Walaupun itu dulu perasaan itu rasa yang Dari cerita mbak yang kedua ini aku ceritakan kalau apa itu mereka berdua ini juga pernah ada di posisinya Mas Ade, tapi mereka tuh kayak apa itu pernah gitu sekali kayak nolak apa itu ajakan ataupun suruhan dari teman apa itu buat kayak bisa kayak main terus kayak disuruh pakai tugas gitu. Nah, apa sih yang mendasari kalau Mas Ade ini nggak bisa nolak? Dan memang semester 2 ini saya masih tapi jurusan satu saya masih sekitar berapa, masih bisa dihitung lah teman saya sudah berapa dan yang bisa dihitung saya tuh kalau ditolak tuh saya takut terus-terusan saya sangat memahami perasaan Mas Ade pada saat itu karena tidak apa itu dijauhi sama nakal itu mendekat terus tidak menyenangkan. Nah, saya mau apa itu tanya lagi nih. Kalau menurut Mas Ade ini penilaian dari orang lain itu seperti itu maksudnya kalau kan udah ada teman dekat nih sama saya kalau semisal Mas Ade nolak gitu itu ada perasaan gak enak sendiri buat Mas Ade takut dikira ada si Ade ini nggak mau nolak kayak gitu ketika di Asia saya teman-teman kalau saya ibaratnya nolak sedikit itu kayaknya takut itu mulai menjauhi apa ya di sekelas itu cuma sedikit teman yang saya kenal jadi saya anggap sebenarnya mereka terus apa sih apa tuh kayak respon atau pikiran kayak spontannya Mas Ade itu kayak ketika menghadapi kayak disuruh temannya yang ngerjain tugas itu kayak dan ini kerjain tugas aku dong jam segini harus selesai gitu itu pikiran spontannya Mas Ade tentang Mas Ade itu kayak gimana Mas? Kalau yang saya itu bilang harus jam segini itu gak pernah karena kan emang sekelas dan kerjanya sama tapi yang saya pikir pertama kali itu awal-awal memang biasa biasa kalau baru kenal kan saya juga belum tahu gimana tapi lama-kelamaan itu karena juga saya pikir malah jadi gini gitu saya banyak dengan muda itu saya mestinya kayaknya tidak bisa diskusi itu juga tapi ya berhubung saya cuma biar tahu nggak pernah mau ngelakuin apapun itu Ada tanggapan dari teman-teman? Saya Mas Ade kan tadi bilang kalau misalnya apa yang tidak terjadi apakah sebelumnya Mas Ade itu sempat mengalami kayak penolakan dari orang lain atau kayak dari dulu karena Mas Ade itu nggak mengiyakan ya saya ngomong gitu ketika kelas dan istirahat ya saya ditinggal saya kayak gitu sama dia agak sulit ya kalau itu ya Mas Ade jadi mikir kayak dia nggak apa-apa kerjain daripada nanti ada ya kayak gitu ya baru kenal tidak
tahu teman saya yang benar-benar dekat dari dia kan ya waktu ketika ibu apa pikiran ya saya pernah pikiran cuman karena rasa ini kok diterusin kok tidak kan tidak ibu bilang dan saya juga saya karena emang orangnya saya tidak saya belum pernah tadi Mas Adrian juga sempat menyinggung Mas Adrian ini tipe orangnya dia nggak bisa nolak gitu kan ya. Nah, pernah nggak sih Mas Adrian tuh kayak mencoba mengkomunikasikannya gimana temennya Mas Adrian itu bilang, misal bilang kayak gini, dia suka juga seperti ini, kayak gini yang suka gitu. Itu pernah nggak? saya malah kayak nolak jadi saya tidak pernah ngomong kayak gitu sehingga ketika ibaratnya selesai kelas ya kita tidak sama teman saya itu tidak bahas itu apa itu tadi namanya suka ngerjain tugas itu selalu Mas ada dikerjain apa kadang-kadang juga nggak ngerjain kalau saya itu ya pas tidak semua mata kuliah dia dulu itu yang saya kerjain terus Oke. Mas Adin suka apa itu ya kayak bahasanya kayak lebih apa itu nempatin janjinya pada apa itu yang disuruh temennya itu ya. Oke. Tapi ya kan Mas Adin otomatis kan apa itu kayak udah ngerjain tugas dari temennya ini. Nah tugasnya Mas Adin ini apakah enggak terbengkalai juga? Saya kerjain tugas saya dulu saya selesaikan saya kayak setelah yang biasanya tuh setelah dia tugas udah istirahat lama udah istirahat sebentar kayak minum air putih terus main HP sebentar terus saya lanjut kerja karena kan ibaratnya saya cuma apa ya kopasnya saya cuma saya pada kelas ini Teman dari teman-teman gimana? Kalau dari saya mungkin Mas Aden sempat nggak ada apa ya pikiran kayak seumpama sebenarnya itu nggak apa-apa aku mau menjadi dia mungkin dia juga aku kan menjadi pemain pikiran kayak udah gak usah dikerjain nggak apa-apa berhubung ini juga kait dengan waktu saya dulu sih saya tidak pernah sih dan dulu waktu SMP SMA itu lantai sering disuruh kerjain tugas ini berakhir karena liburan itu begitu selesai liburan semester ya udah biasa lagi nggak nyuruh tapi nggak sering kayak jadinya waktu di kuliah ini saya tak pernah apa ya tak pernah pikiran apa mungkin kalau tidak masih takut ditolak kalau pas awal tiap Mas Aden itu kayak masih tugas gitu kerjain dong kayak gitu apa ya perasaan atau pikiran yang Mas Aden rasakan waktu itu kayak seperti apa? ya perasaannya emang kayak capek kayak yang baru menghilang pas macam lah gitu ya lagi tapi ya udah tetap aja kalau pikiran ya mulai apa kok mulai sih pikiran otomatis itu kayak yang kumat gitu loh kumat mulai gitu seperti itu Dari Mbak Diana? karena saya tidak punya begitu banyak teman dan memang saya itu
orang tahu tidak tahu mengenal banyak anak-anak. Dengan adanya teman dekat saya ini ya saya bisa kuliah dengan maksudnya tuh saya bisa kuliah dengan punya teman gitu. Saya juga bisa kuliah dengan tahu malam seperti apa. Nggak terbiasa sendiri apa Terbiasa sendiri yang gimana? Kalau terbiasa sendiri ya saya ngekos sendiri terus maksudnya makan sendiri maksudnya ya gimana? maksudnya kayak aku masih kayak jalan maksudnya kayak jalan-jalan keluar sendiri Oh, atau apa-apa sendiri lah. kalau jalan-jalan sendiri tuh saya jatuhnya tuh kayak apa ya kayak orang nggak tahu arah itu orang nggak tahu kemana. Ya saya nonton bioskop gitu ya. Sendiri nonton di rumah itu nonton film bajakan aja gitu. Kalau apa-apa sendiri ya saya kos sendiri makan sendiri apa aja gitu. Oke, apakah hubungannya Mas Ade sama temennya itu masih berjalan dengan baik atau kayak udah crash gitu, udah nggak terlalu udah renggang? Tetap biasa aja sih. Memang tidak ada seperti tidak ada masalah. Ini apa itu ada 3 apa yang kayak pikirannya dari Mas Aden ini. Yang ke satu ada kayak apa itu automatic zone. Nah jadi ketika temennya Mas Aden ini apa itu menurut tugas Mas awal-awal tuh Mas Aden tuh masih merasa biasa-biasa aja. Nah terus yang 2 atau 3 kalinya ini kayak Mas Aden kayak udah ngerasa kayak kok dia jadi gini, kok jadi kayak saya itu tidak gitu sama dia. Terus yang kedua ada intermediate. Mas Adit di sini belum bisa menolak, belum bisa menolak sepenuhnya dan kadang masih kepikiran kalau di sisi lain tuh dia masih teman dekatnya Mas Adit. Terus yang ketiga ada konflik, yaitu Mas Adit tuh takut banget kalau nggak ditemani dan takut dijauhi sama teman Mas Adit tersebut. Nah ini dari ketiga ini yang paling mengganggu itu yang mana? Yang takut mengganggu yang takut dijauhi. Ya alasan itu karena saya takut. Oke, kalau Mas Aden takut dijauhi sama teman, takut sampai dijauhi sama teman dekatnya itu. Nah, apakah teman-teman yang lain juga tidak mau berteman dengan Mas Aden? Misal teman perkuliahan yang lain gitu. Yang lain saya tidak tahu ya karena ibaratnya di satu jurusan itu ya kan kayak punya gerombolan karena saya tuh memang di sini tuh tidak punya teman apa ya saya asal di awal semester ya kami terima kalau teman-teman di gerombolan lain saya tidak tahu sih karena tidak jalan. Ada yang nggak Pak? Oke, Mas Aden tadi takut dijauhi sama teman dekatnya. Nah, ini tuh dekatnya itu pas awal-awal perkuliahan, baru-baru semester 4 ini, semester 2. Ya waktu awal perkuliahan untuk jurusan saya tahunya itu kenanya dia itu pun juga dia itu ya yang mengajar ya mulai dari situ saya ibaratnya selalu bareng juga ada gerombolannya saya bersama teman saya ini kan dia tuh di kuliah di jurusan ini tuh ada teman. Oke. Kalau semisal ini
kalau Mas Adi ini kan nggak enak tanya orang, kan nggak suka ditanyain, suka disuruh kalau aku kerja itu gak ada temannya ini. Nah, kalau Mas Aden itu kayak semisal nolak sama perintah temannya itu. Nah, apa itu kayak di pikiran Mas Aden tentang respon temannya itu kayak gimana? Ya mungkin sudah ada pikiran asik sama software itu sudah ada asik, makanya tak perlu ditemani, karena kalau teman saya ini masih punya teman-temannya lagi, teman-teman yang lain. Kalau saya kan cuma Oke, tapi pikiran nggak asik ya, apa itu kalau nolak apa itu atas perintahnya dia itu. Nah, di sini kan Mas Adi juga berkuliah, juga punya prioritas gitu kan ya. Otomatis teman Mas Adi juga Mas Adi ini juga punya prioritas yang sama. Nah, apakah Mas Adi mempertimbangkan prioritas Mas Adi ketimbang apa itu dari teman? Ya, kayak lebih duluin kerjain tugasnya daripada tugas Mas Adi. kerjain tugas saya dulu, kemudian tugas teman saya ini saya kopas dari saya, kopas tapi sedikit sama anak saya biar tidak sama. Ya tidak memperlukan tugas saya dulu yang Ada tanggapan dari saya Mas Aden tetap bilang kayak apa, tetap mendahulukan tugas Mas Aden. Kayak pernah nggak sih Mas Aden jadi situasi yang kayak Mas Aden tuh suruh mama kerjain tugas, tapi kayak selama tugasnya harus muncul ada kegiatan lain gitu. Terus kayak tugas ini Mas Aden kan kami juga kerjakan kayak gitu ya. Kalau pas pernah nggak Mas Aden ngalamin hal yang kayak gitu? kalau harus kegiatan lain sih jarang ya, mungkin kegiatannya kayak saya juga tidak punya kesibukan lain selain kuliah. Kesibukan kegiatan lain kita setelah tugas mungkin ya seperti cuci baju atau keluar makan, tidak ada kegiatan lain yang itu enggak sih, karena saya mungkin mikir dosen nggak kira sepeduli itu gitu, karena ini ya cuma terima tugas mahasiswanya selesai gitu. Saya kira kalau saya ibaratnya mau itu dosen tidak sepeduli itu dosen itu untuk menyelesaikan tugas saya. Dan nggak pernah Karena alasan tadi itu. Oke, jadi kalau Mas Aden tuh kayak diperintah sama temannya itu kan kayak apa itu Mas Aden juga capek, kewalahan, terus kayak sering menghela nafas gitu kan ya. Itu pas itu Mas Aden itu apa itu kayak itu temannya tahu nggak atau cuma Mas Aden tahu kayak Biasanya tuh di satu kalau kita ya saya nggak nunjukin kalau saya tuh capek dengan kerjanya. Biasa aja sih orang kerja. Terus kayaknya Mas Aden ada itu kan jadi seperti apa sih? Bisa nggak jadi balik? Kan ya harus
tidak menjadikan saya itu sebagai tempat untuk menjadi terus Enak ya. Oke, dari cerita Mas Adel ini apa sih yang teman-teman ambil dari biar apa itu jadi pelajaran di apa itu di kehidupan selanjutnya biar kalian itu bisa tegas sama diri sendiri gitu. Karena dia ada maunya. Bisa jadi di belakang kita dia itu nggak seperti itu. Bisa jadi kayak menjelekkan orang lain. Kayak ini merasa Itu dari Mbak Diana ya Mas, sama Mbak takut kenal gitu dari pengalaman Mas Adel. Tahu kayak yang sekarang kalau Mas Adel bisa ngobrolin gitu secara baik-baik, dianya juga ngerti gitu kayak ya sebenarnya tiap orang juga apa ya punya kewajibannya masing-masing gitu kan. Kalau dia ngelemparin kewajiban ke orang lain, takutnya juga nanti di masa depan dia juga pada minta gitu juga. Oke, itu dari Mbak. Oke, berhubung apa itu waktu konseling kita itu udah hampir selesai dan masalah Mas Ade juga kayaknya belum terlalu selesai ya. Apakah teman-teman sendiri itu setuju kalau semisal masalah ini dibahas di minggu depan? Iya, dibahas kayak ini Mas Ade kayak penjelasannya kayak gimana sih? Gitu. Oke, saya izinkan saya menyimpulkan dari apa itu maksudnya Mas Ade ini. Jadi Mas Ade ini mempunyai kayak sifat yang nggak bisa apa itu menolak atas perintah teman untuk mengerjakan sesuatu itu yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang gak enakan dan terus apa itu nggak berani nolak gitu. Terus tadi kan juga disebutkan kalau Mas Adel kalau apa itu menerima perintah dari apa itu temennya buat kerja itu Mas Adel kayak berperilaku terus apa itu kayak kecapean terus apa itu kayak kewalahan terus menghela bernafas gitu. Terus Mas Adel itu tadi juga apa itu dikarenakan hal itu disebabkan oleh masa lalu Mas Adel pas SMP dan SMA pernah mengalami hal yang sama. Oke, bagaimana perasaan Mas Adel ini saat mengikuti situasi? Tahu karena emang jauh perbedaan tadi itu kalau itu ya memang penting sih ya masih. Oke, jadi kayak apa itu kayak udah lumayan kayak terbuka ya Mas pikirannya buat apa itu kayak bertindak lebih tegas soal sekian sesi counseling dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kesalahan atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.